Bab 3227. Mempertaruhkan gelang giok. Hehe, faktanya sudah terpampang, walau aku tidak bilang juga sama saja. Ucap Anggap sambil mendengus pelan. Aku sudah datang lumayan lama, ternyata muridku bahkan lolos tes murid bintang. Teman ayahmu itu, bahkan tidak bisa mengumpulkan pola bintang yang kecil begitu, sungguh memalukan. Kamu. Ekspresi Hildan masam, tapi juga tidak mau meladeni Angga. Tatapannya tertuju ke formasi, agak khawatir. Dibandingkan dengan anak yang melompat ke sana kemari, dia lebih mengkhawatirkan kondisi Erik. Pengumpulan pola bintang tidak seperti lolos murid bintang, ada cahaya yang muncul di atas formasi. Karena biasanya waktunya sangat singkat, selama kultivator bisa keluar, maka hasilnya bisa diketahui. Tapi sekarang Erik memang tidak memberikan respon apapun. Mungkinkah teman seiman Erik benar-benar bahkan tidak bisa mengumpulkan pola bintang? Haha, kenapa tidak bicara? Yang aku bilang benarkan, teman ayahmu ini sama tidak bergunanya dengan cucumu. Angga masih terus mengoceh. Senior Chu, Finola memang tidak berbakat, dan tidak berjodoh dengan praktisi, tapi aku tidak percaya Paman Erik juga demikian. Tapi, meski kali ini Hildan tidak meladeninya, tapi Finola yang sedari tadi diam malah bicara. Kamu tidak percaya, faktanya sudah terpampang, kamu yang generasi bawah ini tidak mengerti apa-apa. Ucap Angga. Finola memang tak paham, tapi aku ingin bertaruh dengan senior. Aku yakin Paman Erik pasti bisa mengumpulkan pola bintang. Apa kamu berani? Kamu ingin bertaruh denganku? Ucapan Finola membuat Angga terkekeh. Kamu yang orang biasa mau bertaruh pakai apa denganku? Lebih baik jangan mengacau. Tapi setelah itu Finola malah melepas sebuah gelang giok dari lengannya. Melihat kilauan yang bersinar, samar-samar juga ada reiki yang mengalir, bola mata Angga terpana. Gelang giok ini adalah hadiah dari kakekku, menjaga tubuh, menstabilkan kemelekatan jiwa. Aku pakai barang ini dan senior pertaruhkan $50.000 Jeushu, apa senior berani? Ucap Finola. Finola, jangan bikin onar. Hildan mengomel. Kakek, aku percaya pada Paman Erik, tolong jangan halangi aku, kecuali kamu juga tidak percaya dia bisa menang. Finola menarik napas dalam, bicara dengan teguh. Hildan menghela napas pelan. Walaupun cucunya ini lemah, tapi sangat keras kepala. Dan dia juga merasa seharusnya teman seiman Erik juga tidak akan kalah, hanya saja entah apa yang janggal, dia tidak kepikiran. Gelang giokmu ini, harganya paling $20.000 Jeushu. Ucap Angga sambil mengerutkan alis. Senior, barang ini memang tidak sampai 50.000, tapi bukannya kamu yakin kalau Paman Erik itu tidak berguna, sekarang ciut lagi. Ucap Finola sambil tersenyum. Angga mempermalukan dirinya, tapi dia tidak terlalu menanggapinya. Tapi Erik bukan hanya penyelamatnya, bahkan obrolan malam api unggun malam itu, Finola mendengar Erik menceritakan hal-hal itu, membuatnya merasa semakin akrab dengan Erik. Finola tidak membolehkan Angga menghina Erik tanpa alasan. Dan Finola juga memikirkannya dengan jelas, setelah Erik mengumpulkan pola bintang, $50.000 Jeushu ini kebetulan bisa diberikan pada Erik untuk melengkapi beberapa barang kultivator. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu, tapi kalau nanti kalah kamu jangan nangis ya. Bola mata Angga bergerak, merasa kemungkinannya kalah tidaklah tinggi, dan menyetujuinya sambil tersenyum dingin. Dan kalau kalah dia juga bisa mengelak, kakek dan cucu keluarga Xie ini memangnya bisa apa padanya. Dalam formasi, terlihat cahaya yang menghilang. Erik tadinya mengira akhirnya dirinya bisa meningkatkan pola bintang, dan sudah beres.
Tapi yang membuatnya terdiam adalah, cahaya lainnya juga turun. Suara yang berat itu terdengar lagi. Peserta tes, sebutkan keahlian yang ingin dipilih. Hanya meningkatkan pola bintang saja, kenapa tanya begitu banyak, sekarang masih harus tes kemampuan, ribet sekali. Erik mengerutkan alisnya, sudah agak tak berdaya. Penembusan kultivasi daratan Jiushu ini tidak hanya perlu kekuatan yang cukup, masih harus menguasai begitu banyak hal. Ketat sekali, dulu bagaimana Master Mulia Galaksi menghancurkan kekosongan dari tempat seperti ini. Tapi melihat ke dalam diafragma, pola bintang sama sekali tak bergerak. Kalau dia memilih untuk menyerah, bukannya waktunya yang sebelumnya jadi sia-sia. Karena dia meminta, maka dia tinggal bilang saja. Menjawab pertanyaan lawan, Erik berpikir sejenak, dan memilih pemurnian obat. Jalan pemurnian obat daratan Jiushu tidak berbeda jauh dengan daratan dunia dewa, kalau tes mengenai ini, dia lebih yakin. Sedangkan jalan api suci, dia sungguh tidak tahu apakah di tempat ini ada cara seperti ini. Setelah menjawab, sesuai perkiraan, seruntun pertanyaan lagi. Kalau menjawab 10 soal dengan benar lulus, kalau 20 hebat, kalau semuanya sempurna. Dan yang membuat Erik pusing adalah soal kali ini lebih banyak dan lebih rumit dari sebelumnya. Satu-satunya kabar baik adalah, dalam interogasi kali ini, mungkin karena mempertimbangkan perbedaan pengertian kultivator, jadi gambar kerohaniannya akan diturunkan, muncul di laut kesadaran Erik Kin. Ini bukan hanya karena sebutannya berbeda yang membaut Erik salah kaprah. Dan sampai di belakang, yang membaut Erik geleng-geleng adalah bisa-bisanya dirinya dimasuki sinar Reiki sampai ke seluruh tubuh, membuat kerohaniannya langsung memasuki sebuah dunia ilusi. Dia harus menghasilkan sebuah pil mujarab di dalam sana. Dan kondisi seperti ini membuat Erik merasa agak familiar. Meniru cara memurnikan obat semacam ini, sepertinya agak mirip dengan ruang memurnikan obat. Tapi terlalu banyak hal di dunia yang benar-benar mirip, Erik pun tidak banyak berpikir, dan sangat cepat memasuki kondisi tes. Menggunakan kecepatan yang tercepat untuk menghasilkan pil mujarab, kerohanian Erik kembali ke dalam formasi, dan mulai menunggu hasilnya. Namun kali ini, hasilnya keluarnya jauh lebih lama dari sebelumnya. Dalam kantor utama Istana Bintang Kingzu. Tetua Zhang, ada hal penting yang memerlukan bantuanmu. Seorang tuan besar pola bintang berjalan pelan, membuka sebuah pintu kamar dan masuk. Ada masalah gawat apa sampai terburu-buru begini? Di dalam kamar, duduk seorang kultivator paruh baya, saat ini sedang mengurus alat tes spiritual. Melihat rupa tuan besar pola bintang yang berantakan, tak tahan untuk mengomentarinya. Tetua Zhang, di kota Wusu muncul seorang kultivator peserta tes bintang. Babak keduanya melewati penilaianku. Jadi perlu Anda untuk melihatnya, apakah perlu mengatur ujian babak ketiga. Pengurus ini langsung menjelaskan kondisi Erik. Istana Bintang tentu punya cara khusus supaya semua istana di daratan Jiushu saling terhubung. Erik menerima tesnya, dipertanggungjawabkan oleh Istana Bintang Kingzu, jadi semuanya sesuai perkiraan. Oh. Di kota Wusu muncul seorang tuan besar pola bintang yang lumayan, tampaknya pihak kepala Aula Chen bertambah satu pembantu bagus lagi. Tetua Zhang juga menggeleng-gelengkan kepala, mengisi segelas penuh teh spiritual. Tapi apa yang baru dari hal ini, sampai memerlukanku? Nilai tes tuan besar pola bintang bagus, tentu saja hal yang baik, tapi juga bukan hal yang begitu menggemparkan. Tetua Zhang adalah orang yang berperan penting di Istana Bintang Kingzu. Tapi Tetua Zhang, orang ini baru pertama kali ikut tes, nilai babak keduanya sempurna,
dan aura orang ini sangatlah muda, hanya sekitar 30 tahun. Apa kamu bilang? Krak. Dan saat mendengar kalimat ini, bola mata tetua Zhang yang dari tadi tenang tiba-tiba mengecil. Suasana hatinya bersemangat, teh spiritualnya belum diminum, dia langsung meremas gelas keramik kesayangannya sampai hancur. Sari tehnya terciprat kemana-mana, tapi dia tampak tak peduli. Bersambung.